pas di kandungan tuh orang tua berpuasa, terutama ibu berpuasa, jadinya saya saudara bertiga nggak ada yang makan daging ya. Fenomena di mana mistisme penggunaan wayang di rumah tuh ada wayang, tapi yang lanjutin dalangnya nggak ada. Bunyi gininya sendiri, gimana nih caranya bawa barang-barang gini nih, sedangkan kita masih muda, masih ingin menikmati hidup. Gimana caranya kita ngantar cerita nih biar bisa relevan ke orang-orang yang bakal menonton kita di kala itu. Banyak dalang muda gugur karena tidak siap secara niskala. Kalau menurut para tua-tua tuh dalang itu adalah santapan lezat gitu katanya. Mengganggu dalang ataupun membuat petaka pada dalang itu adalah sebuah achievement bagi mereka. Welcome to my hometown, Tabanan. Today we are having a conversation with a talented young dalang who's gone viral, Gung Suju. Let's jump into the video. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kadek Ayudhya. Dan hari ini saya sudah bersama dengan dalang viral yang banyak fansnya nih di anak muda Bali. Dan katanya beliau adalah dalang culture di Bali. Fansnya banyak banget teman-teman. Dan ternyata masih satu circle, masih satu keluarga di sini. Please welcome Gung Suju. Halo Gung Suju. Gung Suju ini keren banget ya. Kayak masih muda banget, tapi kayak melestarikan budaya Bali segitunya gitu. Dan yakin banget untuk fokus memberdayakan budaya Bali gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin lebih dalam lagi, Gung Suju aslinya siapa sih namanya, Gung? Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya I Gusti Agung Bayu Senopati, nama aslinya, tapi dikenal Gung Suju gitu. Kenapa Gung Suju? Karena gini sebenarnya, karena waktu ini tuh kalau nggak salah 2023 tuh ya, 2023 apa 2022 akhir sempet konten-konten kan, terus konten kuliner yang bilang Gung Suju tuh, terus saya ya begitulah ceritanya. Konten viral tuh maksudnya apa? Susu, keju susu. Konten komedi, konten kuliner tentang itu dah kan makanan Jasuke itu dibilang Gung Suju sama dia, terus saya Gung Suju nih, terus saya bikin videonya kan Gung Suju, terus saya kenal Gung Suju gitu. Oh gitu. Dari sana sebenarnya awalnya. Oh berarti viral banget Gung Suju dulu apa? Oh memang konten ya di TikTok ya? Apa di YouTube? Lumayan. Oh gitu. Nah terus sebelum kenal lebih dalam lagi nih ya, Gung Suju ini backgroundnya gimana sih? Mungkin kayak dari kecil gimana? Terus sekolahnya apa? Keluarganya gimana? Kalau dari kecil sebenarnya keluarga seniman tuh nggak ada sebenarnya. Ada dulu, tapi kalau di ayah ibu di luar kecil nggak ada darah seniman. Habis itu dilanjut di masa kecil tuh sebenarnya kegiatannya itu cuma nonton wayang ya dari kecil, dan itu aja hiburan dulu gitu. Karena dulu kan nggak kayak sekarang ada HP, anak-anak sekarang nonton YouTube. Kalau dulu saya sama orang tua tuh nontonnya VCD dulu, VCD-nya tuh paling nonton wayang apa men lagi di masa itu. Habis itu sekolah SD mulai ada ketertarikan, udah mulai belajar ngukir, udah mulai belajar main wayang. Dulu tiap minggu nabung tuh, bekal sekolah tuh ditabung hari Minggu ke pasar seni dah beli wayang itu dulu waktu SD. Habis itu lanjut SMP udah lupa sama dunia wayang, lebih tertarik ke dunia fotografi dulu SMP. Tapi SMA inget lagi. Habis itu kuliah deh di ISI, jadi dah sekarang di ISI jurusan dalang. Jurusan dalang juga. Berarti anak kecil waktu masih kecil banget main wayang sendirian gitu? Apa ada teman-teman yang sama-sama suka? Sendirian. Kalau dulu waktu kecil, waktu SMA tuh baru ya udah ketemu teman-teman. Terus kalau keluarga sendiri gimana Gung Suju? Support banget ya? Ya, keluarga mendukung banget. Astungkaro mendukung banget. Karena di rumah kan memang ada wayang dulu. Dari kompiangnya, dari wayahnya, memang udah ada wayang. Dan kebetulan di generasi Haji itu nggak berlanjut karena nggak ada yang mau. Kebetulan yang tertarik ya
tetot gas. Iya, memang kakeknya Gung Suju ini pedalang juga kan dulu ya. Di sini yang bikin wayang, kakeknya Gung Suju yang jadi pedalang gitu. Nah terus kan anak muda sekarang itu kecenderungan nggak mau ke arah ke dalang ini dulu kan, misalnya ke arah ini kalau dalang ini ke spiritual aja jatuhnya ya. Seni spiritual ya, mix lah ya. Nah kenapa Gung Suju semuda ini udah yakin mau masuk ke dalang, ke pedalangan? Sebenarnya kalau dulu ketertarikan sama wayang itu kan dari nilai estetika aja, dari wayang tuh media hiburan, wayang tuh ada nilai-nilai luhur, tutur, ada seni lukis di sana, ada seni tabuh di sana, ada seni tari di sana. Dari sana tuh saya sebenarnya tertarik. Tapi sambil jalan mau ndak mau sebenarnya kalau jadi dalang itu pasti sehubungan dengan ritual. Saya sebenarnya sambil belajar juga, Mbok, belajar gimana ritual-ritual sebelum mendalang, gimana ritual-ritual sebelum melakukan pertunjukan wayang. Karena jujur aja susah untuk anak muda, karena anak muda sekarang susah diajak gitu. Jadi teman-teman ajak sharing sedikit. Jadi sedikit banget ya pasti ya. Terus kalau misalnya nih ya teman-teman yang belum tahu dalang itu apa, mungkin boleh dijelasin nggak dalang itu apa versi Gung Suju? Kalau menurut saya dalang itu kegiatan paling repot karena harus bisa semua, harus bisa ngukir, harus bisa gambar, harus bisa lukis. Kalau selain itu tuh di esensi bikin wayang, selain itu di bermain wayang harus bisa nabuh, harus tahu gimana tabuh-tabuh wayang, yang mana namanya tabuh batel, yang mana namanya tabuh alas harum dan lain sebagainya. Harus juga bisa nari kita, karena kita nariin wayang. Harus juga bisa nyanyi. Sebenarnya pekerjaan dalang itu sebenarnya repot tapi mengasihkan. Seru ya, semuanya dipelajarin ya. Berarti kalau misalnya menggambar nih, pecah satu-satu ya, menggambar tuh kenapa? Emang membuat wayang kah atau apa? Di bagian membuat wayangnya, Mbak. Oh, berarti belajar juga membuat wayangnya. Berarti pedalang ini membuat semuanya? Oh. Dari awal kita gambar kulit dulu, habis itu kita ukir kulitnya, habis itu kita warnain, habis itu kita pakai. Oh, jadi bukan wayang yang sudah ada dipakai? Karena Agung udah punya wayang, jadi pakai itu. Cuman karena wayang ini kan udah tua, udah ada yang beberapa yang udah nggak layak, Agung bikin lagi. Gila, bikin lagi gitu. Nah itu belajar sendiri apa gimana? Apa sekolah apa-apa? Di sharing sama teman-teman di kampus. Gimana caranya bikin nih gitu, nanya-nanya. Belajar terus sendiri di rumah. Pasti nilainya bagus ya di sekolah ya? Di kampus ya? Nah, terus berarti dari keluarga sendiri, apakah ada support dari sisi apa misalnya, ada nggak sih? Kalau di keluarga, supportnya emang support penuh. Karena anggapannya karena dalang di rumah nggak jalan selama satu generasi, terus tiang mau melanjutkan dari sana orang tua tuh mendukung, kayak misalnya mau ada kemana, ngayah kemana, atau sampai ngampus pun orang tua yang ngipot. Wih, keren. Berarti dari kecil, dari lahir itu ada treatment khusus nggak sih pas Gung Suju ini? Ada puasa kah atau apa? Apa mama gimana? Katanya sih kalau dari orang tua pas di kandungan tuh orang tua berpuasa, terutama ibu berpuasa, jadinya saya saudara bertiga nggak ada yang makan daging. Nggak ada yang makan daging tuh. Vegetarian kan? Keren. Tapi kadang-kala ketemu momen-momen ngayah tuh, ketemu momen-momen ngayah di Bali pasti olah-olahan babi. Kan engke deh cara makan itu, kadang-kadang gimana caranya makan, kita nggak makan daging. Tapi sekarang udah mulai belajar saya makan sosis, makan nugget, biar bisa juga bergaul sama orang-orang Bali. Kadang-kadang makan sayur aja ngayah, ada babi kecap gini segala macam. Saya cuma makan nasi,
isi kuah, kalau nggak itu nasi sayur gitu aja biasanya. Tapi sekarang udah mulai belajar, baru bisa makan sosis sama nugget. Oh, berarti memang ini udah dari bawaan dari kecil ya, emang udah harus ini apa namanya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip harus menuju ke spiritual. Nah, Gungsu juga dari kecil tuh udah terlahir ini nggak perlu effort lagi. Berarti puasa gitu gimana? Sering puasa juga apa? Kalau mau mendalang ya biasanya biasanya saya 3 hari sebelum mendalang tuh udah ada puasa. Kadang-kadang di hari pertama kedua tuh tetap makan tapi 2 kali. Kalau di hari hanya tuh paling makannya sekali aja. Kalau nggak di pagi, di siangnya aja makan. Karena pengaruhnya ke tenggorokan tuh lumayan pengaruhnya. Ringan rasa tenggorokannya tapi tangannya gemeter gini. Nggak ada lagi ya. Iya. Tapi suaranya masuk ya. Masih masuk. Suaranya ada enak jadinya, cuman energinya berkurang. Jadi selalu puasa sebelum mendalang. Nah, berarti Gungsu juga baru lulus kan ya? Baru lulus kampus ya? Ya tahun ini, Pak. Di ISI, jurusan pedalangan. TA-nya ngapain Gungsu juga? Bikin apa? TA-nya saya bikin teater bayang dengan sistematis pakliran bersaja. Pedalangan yang dikombinasikan dengan berpuisi. Ini emang eksperimen sendiri atau gimana? Sebenarnya udah pernah ada, tapi yang mungkin menyempurnakan lagi dengan gaya saya sendiri. Oh ya? Nanti boleh ditampilin ya? Boleh. Sedikit. Oh, soalnya ini rahasia. Mau dijadiin project besar sama Gungsu juga. Ya, ada rencana mau dikembangin lagi ya dari situ ya? Sebenarnya rencana ada, tapi belum tahu kapan. Oh, Gungsu juga dapat nilai A kan? Iya sih, Pak. Keren. Nah, itu apa yang menurut kamu stand out gitu TA-nya? Kalau dari TA, menurut aku yang menarik itu adalah tema yang aku angkat. Jadi tema yang aku ngangkat tuh fenomena di mana mistisme penggunaan wayang. Kan sering orang-orang menganggap tuh dalang itu adalah seorang pembuka agama, seorang yang dianggap guru oleh masyarakat. Jadi aku bikin kisah di mana apa sih yang terjadi kalau ini sebenarnya kisah sendiri sih sebenarnya. Kalau di rumah tuh ada wayang, tapi yang lanjutin dalangnya nggak ada. Kan kadang-kadang ada orang bilang, kalau orang-orang tua tuh bilang, bunyi gininya sendiri gitu, kotaknya sendiri, bunyi gedongnya sendiri. Nah itu sebenarnya batang utama alasan membuat karya ini. Jadi dari fenomena gedog yang bunyi sendiri itu sebenarnya apa sebenarnya yang terjadi? Kalau secara logis kan, mungkin ada kecoa masuk ke dalam kotak tuh, ada tikus yang masuk ke dalam kotak tuh secara logis. Tapi secara religi kan dianggap, mungkin karena ini wayangnya ini udah mistis nih, nggak ada yang hidup wayangnya nih gitu. Itu sebenarnya jadi tanda tanya yang sebenarnya tanpa ujung, dan sampai sekarang pun yang belum mendapat jawaban pasti apa yang terjadi sebenarnya. Kadang-kala gedog tuh bersuara sendiri. Itu yang diangkat di ujian akhir. Keren. Tapi apapun alasannya sebenarnya, entahlah itu mistis, entahlah itu ya logis, pasti itu hal yang positif kan. Maksudnya disakralkan lah si wayang ini. Nah, kalau Gungsu sendiri ngerasa nggak sih kalau alat-alatnya atau wayang itu tuh sakral gitu, atau gimana? Sadar dengan kesakralan itu, makanya kadang-kadang berpikir gimana nih caranya bawa barang-barang gini nih, sedangkan kita masih muda, masih ingin menikmati hidup, menikmati masa muda, sedangkan udah terikat sama benda-benda sakral nih. Kadang-kadang apakah perlu membatasi diri, apakah perlu mengurangi pergaulan gitu. Tapi kalau yang pribadi lebih ke menempatkan aja sih, tetap bergaul sama teman-teman ya kayak biasanya. Cuman mungkin kita memiliki kelebihan di bidang itu gitu mungkin. Kalau misalnya di kesendirian Gungsu gitu ya, sering nggak sih kayak mungkin mendapatkan calling kah, atau mendapatkan inspirasi, insight gitu? Kalau sendiri biasanya pasti ada aja
ada aja yang tiba-tiba kepikiran gini, tiba-tiba kepikiran gitu. Cuman nggak gini, pasti tuh kepikiran tuh dari sana datangnya. Nggak mungkin tiba-tiba mikirin gini gitu. Setuju sih. Tiba-tiba dapat ide kan, bikin ini, bikin itu. Bener-bener. Terus Gung. Dari sana dah mulai. Contohnya dari awal belajar ngewayang. Dulu di SMA kan nggak pernah bergelut sama wayang dulu di sekolah. Paling bergelut sama Hukum Newton gitu dulu, sama gitu-gitu dulu bergelut. Tapi ada niatan kembali lagi untuk belajar gini dulu deh, belajar nabuh dulu deh, belajar gener wayang deh. Gener wayang kan iringan wayang, belajar dari iringannya dulu. Dari sana udah mulai peka nih, belajar nih main wayang nih, belajar ngulang lagi main wayang. Tapi itu dah seiring berjalannya waktu selalu ada jalan untuk belajar. Nggak harus belajar sebelum di kampus tuh dulu nggak belajar sama guru yang tetap. Paling sharing-sharing sama teman-teman, dari teman-teman dapat ilmu ini A B C, habis itu mulai lagi nyari referensi lain. Mungkin menonton kasetnya ini, menonton videonya ini. Dari sana dah apa yang bisa diambil, ambil belajar. Itu dah pakai bekal dulu waktu mau ngampus. Berarti memang secara nggak langsung ya, mungkin aku simpulin Gung Suju tuh emang diarahin ke arah situ kan. Mau belajar apa diarahinnya tetap ke dalam, tetap belajar ke sana, bekal sedikit-sedikit, dapat referensi, nanti akhirnya kuliah gitu kan. Nah, aku kan ngelihat Gung Suju juga tiba-tiba viral banget kan, kayak maksudnya bahkan banyak yang request untuk ngobrol sama Gung Suju itu sendiri gitu. Dan menurut perspektif aku ya, menjadi viral itu kan suatu hal yang faktor X lah. Itu tuh nggak semua orang bisa menjadi viral gitu. Itu fenomenal lah gitu. Nah, secara nggak langsung kan sebenarnya kayak semesta ngedorong Gung Suju kan untuk maju nih gitu. Nah, Gung Suju sendiri peka nggak sih sama hal itu? Nah, atau ceritain dulu deh awalnya gimana jadi viral? Sebenarnya awal nama naik itu udah dari konten pertama tuh. Sebenarnya ketertarikan di media sosial tuh nggak pengen mengekspos diri sebagai seniman tuh sebenarnya. Nah, ini unik nih. Awalnya gitu. Tuh awalnya nggak pengen mengekspos diri. Ya, aku pengen punya dualisme dalam hidup. Jadi konten kreator ya, jadi seniman di kehidupan sehari-hari juga ya, gitu sebenarnya pengennya. Terus konten sebenarnya konten tuh udah belajar dari 2016 tuh belum kenal apa-apa tuh, baru tahu gini aja, baru tahu gimbal, baru tahu HP. Dulu bikin konten tuh pakai HP Xiaomi dulu. Kayak berkabut kameranya dulu. Itu sebenarnya pengawalan bikin konten. Habis itu bikin konten lagi, bikin YouTube lah. Habis itu mulai masuk bikin konten komedi. Terus kena nih, gini pancingannya nih, kena nih, naik. Yang itu yang pertama yang Gung Suju itu. Setelah tuh tanpa sadar iseng-iseng ya upload deh. Waktu itu saya nalangin ogoh-ogoh di Banjar tahun 2023 bulan Maret. Waktu itu yang upload di setelah nyepi rame dah tuh, 1 juta view lumayan. 1 apa 2 juta tuh. Itu yang pertama. Habis itu diundang podcast di mana-mana. Terus itu berpikir, sebenarnya yang menghindar dari hal ini, tapi kenapa hal ini yang diginiin, yang diberi jalan. Itu kadang-kadang berpikir. Tapi masih berusaha nggak mau dah bikin konten-konten gitu lagi gitu. Bikin konten-kontennya paling kehidupan sehari-hari, bikin vlog naik sepeda, bikin gini gitu. Tapi kadang lagi di tahun lalu lagi gitu, lagi naik lagi kan. Habis itu lagi nak saja nggak mau bikin lagi konten lagi. Tahun ini dah lagi naik lagi ya, gitulah jadinya. Nah, tiap tahun tuh punya stok konten satu yang bakal viral jadi dalam ogoh-ogoh. Pasti viral ya. Mudah-mudahan tahun depan masih viral pasti ya. Ogoh-ogoh di Tegal Belodan kan, di Banjar Tegal Belodan Tabanan ya teman-teman ya. Jadi ketua muda-mudi juga kan di Tegal Belodan ya? Ya, tahun ini tahun terakhir saya menjadi ketua muda-mudi dari 2023 jadi pengurus, 24 ketua muda-mudi, 24-25.
Nah makanya Tegal Badan tuh selalu menang teman-teman. Boleh sombong dikit ya. Banjar kita tuh selalu menang nih karena muda-mudinya sangat aware dan sangat solid untuk ngebangun ogoh-ogoh itu sendiri. Nah mungkin ceritain dikit dong tentang pembuatan ogoh-ogoh. Kalau dari ogoh-ogoh di Banjar sini sebenarnya bagusnya tuh partner kerja, bagi waktu lagi satu. Biasanya di sini tuh kan mulainya dari Desember sampai Maret, berapa bulan tuh? Desember 4 bulan, 3 bulan ya. 4 bulanan. Karena itu sebenarnya tantangan yang lumayan rumit kalau bikin ogoh-ogoh kan semua orang kerja. Kerja pagi sore, ada yang kerja sore malam. Jadinya bagi itu sebenarnya jadi tantangan. Gimana caranya biar jadi nih barangnya nih di bulan ini, di bulan ini, di bulan ini gitu. Gimana cara bikin ide? Kan sebenarnya yang paling susah tuh bikin idenya ya. Maksudnya biar tanda kutip metaksu gitu. Nah itu tuh gimana prosesnya? Kalau di sini yang gue mau ini, yang tahun ini tuh sekarang mau bikin apa? Karakternya nih apa? Oh bikin 2 karakter aja. Oh bikin 3 karakter. Temanya apa? Kita kali dulu brainstorming sama teman-teman apa yang mau dibuat, gimana idenya, gimana konsepnya, baru gas eksekusi. Oh gimana nih tata busana ogoh-ogohnya, gimana apa namanya ekspresinya, gimana posenya, gimana dan lain sebagainya. Sambil jalan cari-cari dah gimana bentuk otot, gimana bentuk kaki, telapak tangan, senjatanya bawa apa sih, ekspresinya gimana sih gitu, pakai mahkotanya pakai apa, oh pakai mahkota apa, rambutnya langsung gini gitu. Sambil jalan dicari sambil baca referensi sama nyari pertanggungjawaban, karena waktu itu kan lomba biar jelas nih ogoh-ogohnya tentang apa, tentang momen yang dimana sih, cerita apa sih nih gitu. Kayak waktu ini contoh bikin ogoh-ogoh temanya pewayangan masih di lingkup Mahabharata, tapi yang menariknya tuh kita pakai karya sastra Nusantara. Kalau di Nusantara ada karya sastra namanya Bima Swarga. Bima Swarga tuh ceritanya nih kan Pandu sama Dewi Madri, ayahnya Penawa kan meninggal, udah meninggal. Tapi ceritanya nih belum linggih di Kemulan gitu ceritanya, belum linggih di Merajaan gitu ceritanya, kan udah Nusantara banget ceritanya Bima dah nih yang ditugasin untuk ke surga gitu, tuh nyari almarhum ayah sama ibunya gitu. Habis itu ada jepretan frame cekret, oh di bagian ini, di bagian Bima ngamuk nih kita bikin ada kayu curiga ceritanya tuh di Tegal Penangsaran, ada Dewa Suratma di sana, ada raksasa penjaga yang memberi hukuman pada Atma tuh dah frame dari sana, ruang imajiner tuh terbuka dah, jadi dah bentuk visualnya kayak ogoh-ogoh yang waktu ini gitu. Ih, keren banget. Nah sebelum masuk ke bedah itu kan berarti harus punya pengetahuan yang luas banget kan tentang cerita Mahabharata. Nah itu Gung Suju atau apa teman-teman semua emang suka ngegodok itu atau gimana? Apa sendiri? Kalau cerita ya apalagi mendalang ya pasti harus punya referensi yang lumayan banyak. Betul. Tentang bercerita tuh. Dan membedah cerita tuh sebenarnya nggak hanya di ogoh-ogoh aja, cuma di pertunjukan wayang gitu misalnya. Contohnya misalnya sekarang ada wayang malam, misalnya wayang malamnya kita ngoyangin di mana sih, misalnya acara Piodalan mungkin. Di Piodalan tuh oh ya prepare cerita apa yang dibawa, kita misalnya Ramayana kita cari dah dari 7 subbab tuh. Ada 7 bab dari awal sampai akhir, oh cerita bagian mana, apakah cerita perang kah, apakah cerita perang Ramayana pada bagian mana, pada bagian bikin jembatan Situbanda kah, di bagian meninggalnya Kumakarna kah, atau di perang sama Rahwana kah, atau yang mana, atau membuat cerita sendiri. Nah itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa di modif. Sebenarnya cerita tuh sesuai dengan konteks, dengan konteks di mana pertunjukan tuh ada, di mana wayang tuh dimainkan. Contoh misalnya sekarang upacaranya nih apa?
upacara orang meninggal gitu misalnya, kita harus cari cerita yang memang kontekstualnya tuh ke orang meninggal atau ke orang yang ngelinggihan. Contoh seperti tadi, kalau orang meninggal ya Bimo Swargo ceritanya, ngelinggihan ini itu. Kalau feodalan mungkin, oh kita bikin cerita deh, cerita apa bikin nih, ceritanya Odalan nih di kini nih, di Pandawa nih harus nyari item ini. Terus konfliknya apa bikin nih? Oh, ceritanya ada raksasa ini, dibikin. Tapi cerita karangan tuh tidak boleh melebihi dari apa yang ada di batang. Sebenarnya batangnya ini A gitu misalnya batangnya. Ya nggak boleh lebih dari itu. Yang penting dielaborasi biar orang tuh relevan ya, sesuai dengan kejadian itu ya. Nah berarti kan itu Gung Suju harus brainstorm lagi, setiap manggung brainstorm lagi gitu ya. Berarti nggak semerta-merta kayak udah hafal satu pedalangan, nggak gitu ya, tapi harus selalu berkreasi lagi gitu ya. Oke, terus tadi kan lagi ngejelasin dikit, sorry aku potong ya. Gimana? Coba bisa lanjutin nggak yang soal Gung Suju ngebedah-bedah soal apa ogoh-ogoh ya tadi ya? Sudah, semisal kalau caranya Agung biasanya tuh di mana dan kapan dan apa yang harus kita buat. Pertama, semisal nih kalau ogoh-ogoh kan keadaan dulu, apa yang mau dibikin sebenarnya, gimana nih bentuk dan karakternya. Oh, aku mau bikin gini, sama kayak pertunjukan wayang, dimana kita gini, dimana kita mau ngayah, dimana kita mau show. Kalau aku biasanya observasi ke lapangan tuh caranya dimana sih ada orang rame di sana. Misalnya tempat ngopi, di mana tempat ngopi paling rame, di mana sih warung yang paling rame. Di sana ada nyari topik-topik pembicaraan dah, bisa dibilang topik-topik pembicaraan. Dari sana ada kita kenal, oh di tempat ini, di tempat A nih ada konflik seperti ini, di tempat A nih yang sedang rame itu ini, oh di tempat A nih yang terjadi sekarang tuh seperti ini. Dari sana kita bisa elaborasikan ke cerita. Oh gimana caranya kita nganter cerita nih biar bisa relevan ke orang-orang yang bakal menonton kita di kala itu. Sudah mau dari sana dah. Mungkin dari sana penonton, kok dia tahu nih gini. Jadi dari awal kita udah mengkomposisikan, oh tuturnya seperti ini yang masuk, oh komedinya seperti ini yang masuk. Kalau ogoh-ogoh, oh wujud bentuknya seperti ini, pesan yang ingin disampaikan itu seperti ini gitu. Dan aku yang kerennya adalah kan ada suatu kebijaksanaan ya, wisdom yang disampaikan pas pedalangannya itu. Nah, kalau Gung Suju sendiri dapat wisdom itu dari mana? Apakah pola pikir sendiri, maksudnya berpikir atau apa? Terkadang ada gini, ada beberapa tutur-tutur tuh yang didapat dari kekawin, kayak ada kutipan-kutipan kekawin yang memang berpesan, yang bisa kita bawakan ke pertunjukan. Misalkan contoh bertutur bla 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 bla, ada terus kutipannya kayak dan hana uang swastua nulus, karena tidak ada orang yang sempurna gitu. Dan hana uang sakti senunggal, tidak ada orang yang bisa hidup sendiri. Kayak gitu, kayak wiar tanganing ya pemantra yang kaslimur dan yang raja stamas. Tidak ada gunanya jika mengetahui banyak hal tapi tidak dipergunakan dengan baik, kayak gitu-gitu. Itu ditemukan, itu sebenarnya ditemukan di beberapa kutipan kekawin. Jadi sebaiknya kalau mau mendalang tuh harus membaca kekawin. Sebenarnya membaca kekawin tuh banyak dapat ilmu. Pertama dapat ilmu nyanyi di sana secara baca kekawinnya. Kedua dapat ilmu bahasa kawi di sana yang digunakan sehari-hari lah di bahasa pewayangan, bahasa kawi. Yang ketiga dapat tutur-tutur lagi di sana. Jadi yang keempat terakhir dapat cerita dari kekawin juga. Itu udah jadinya dengan baca satu buku ini dapat banyak sekali hal. Dapat banyak hal ya. Penasaran kok kamu tuh metaksu banget ya, dalam kutip ya. Dan juga karya-karya itu kan kenapa bisa hidup gitu? Apa yang terjadi? Apakah memang karena dikerjakan dengan setulus hati, atau mungkin ada faktor-faktor lain, kayak misalnya faktor dari leluhur mungkin yang kamu rasakan turun atau gimana? Kalau biasanya kalau mendalam biasanya aku mau gimana rasanya? Gimana men ya? Kalau mau mendalang tuh jujur deg-degan karena keadaan puasa.
harus tahan emosi, Iya. belum makan, sudah modelnya. Tapi setelah tuh pada saat melakukan tuh keadaan ini sadar, tapi flow aja dia jalan terus. Dari sana lah mungkin emang dari sana ya udah ada yang gini gitu mungkin. Saya cuma badan aja selama melakukan pertunjukan tuh. Mungkin ada orang lain gitu mungkin, karena setiap gimana aja sudah flow aja dia jalan. Dan yang nonton juga pasti merinding kan, maksudnya banyak loh secara teknikal tuh mungkin orang bisa, tapi secara karisma, secara nyampe ke hati itu kan nggak semua orang bisa gitu, dan itu hanya bisa dirasakan sama energi ya, nggak terlihat gitu ya. Nah aku tuh penasaran kalau dari si pedalangnya sendiri tuh rasanya apa sih, apakah memang ada sadar nggak sadar kah, itu benar nggak sih kayak gitu? Kalau selama ini Agung Astungkaro dalam keadaan sadar Astungkaro, karena kalau tetua bilang tuh bisa dan dadi itu melen, bisa dan boleh tuh. Oh, ada orang bisa tapi belum boleh, ada orang nggak bisa tapi udah boleh. Itu kalau cara Bali dibilang gitu. Itu dah kadang-kadang berpikir apa karena Agung merasa secara intelektual nggak terlalu bisa bermain wayang dengan bagus dibanding dengan banyak orang yang lebih dari Agung. rasanya seperti itu. Tapi kenapa kok diberi jalan seperti ini? Mungkin begitulah, mungkin nggak tahu juga, nggak berani saya lihat saya. Saya aja yang mewakili ya. Mungkin ya. Kalau aku berpikir kalau misalnya kita peka ya. Dan menerima kalau misalnya memang kita didorong oleh mungkin leluhur atau semesta untuk menjaga apapun itu ya, mungkin budaya Bali gitu ya. Ya kita tuh ya menjaga kepercayaan itu gitu. Nah makanya aku tuh support full banget nih, kayak Gung Suju keren banget gitu. Dan terutama aku tuh sempat berpikir ya, mungkin nggak ya budaya Bali tuh bakal tergerus gitu, apalagi dengan modernisasi, dengan kita yang semakin ya mungkin banyak hal yang lebih keren lah dibandingkan budaya kita sendiri. Oh ternyata pas aku ngelihat podcastnya Gung Suju nih, kayaknya nggak mungkin hilang sih dengan adanya orang-orang kayak Gung Suju lah ya. Nah kalau Gung Suju sendiri gimana? Udah yakin banget nih ngedalang dan berkesenian? Kalau jadi dalang udah yakin sebenarnya dari awal. Cuman kadang-kadang berpikir gini, kok kita beda sama teman-teman yang lain. Kadang-kadang berpikir gitu, kadang-kadang berpikir. Tapi kalau dilihat-lihat juga, kalau udah mendarah daging budaya tuh gimana cara menghilangkannya tuh nggak bisa. Contoh dah saya dah pengen kelihatan keren, pengen kelihatan kayak anak-anak muda sekarang. Culture. Tapi tetap berbudaya. Bisa kok sebenarnya, nggak harus memilih ya. Kayak teman-teman lagi ada teman-teman yang main motor tapi pintar juga dia menggambar. Ada yang kayak gitu. Ada teman-teman yang suka main skate tapi dia pintar nari kayak gitu misalnya. Ada teman-teman yang kayak gitu. Dari sana dah kadang-kadang berpikir, kalau lebih banyak ada orang-orang yang seperti ini, budaya Bali itu mungkin nggak akan bisa punah. Kalau menurut Tiang, karena udah mendarah daging toh dari lingkungan juga. Contohnya Tiang, lingkungan Tiang ada orang seniman, lingkungan rumah ada orang seni. Tapi kenapa Tiang pribadi masih tetap mau berbudaya gitu enggak? Dari pergaulan, dari teman-teman yang saling dukung juga. Itu yang senangnya. Jadi bisa tetap masih berjalan. Keren. Ya pokoknya kalau aku ya dulu kan aku tinggal di luar Bali ya, di Jakarta. Aku ingat banget sama tetua tuh bilang kayak, kamu itu boleh di mana-mana, tapi jangan kemana-mana. Maksudnya kita boleh berkreasi, boleh kemanapun, tapi jangan lupa nih budaya kita akan kita gitu. Dan itu ya jadi aku peganganku juga sih. Makanya sekarang aku tuh walaupun aku nggak di Bali, tapi aku pengen mengekspos Bali itu sendiri, keindahan Bali, ajaran-ajaran Bali yang kalau aku bilang tuh beyond gitu, wow banget gitu. Gitu sih. Nah, by the way, sekarang kan Gung Suju juga berkesenian medalang dalam bahasa Inggris. Boleh nggak aku ekspos ini? Ada. Iya kan, nah mau ceritain dong
Gung Suju? Jadi ada sama teman-teman, ada dia ngikut proyek sama Ya. teman-teman. Proyeknya tuh kecap berbahasa Inggris. Idih. Tapi kadang-kadang Keren. itu dah Oh, kecak ya? Ya. pertunjukan kecap. Ikut sama teman-teman, kadang-kadang diberi kesempatan mendalang. Kalau nggak menjadi dalang, jadi pemain kecap. Kadang-kadang seru sama bule-bule itu. Iya ya. Karena mereka nonton tuh excited sekali. Apresiasinya juga luar biasa. Karena itu juga kita mengantar pertunjukan tuh mereka paham. Karena kadang kan banyak pertunjukan Bali yang bule itu nonton secara kemasan aja. Dia nggak tahu apa nih pertunjukan apa nih sebenarnya nih gitu. Nah, Artinya nggak tahu ya. karena bahasa itu yang pertama, nggak bule itu nggak paham dia bahasa kita. Jadi dari sana dengan adanya yang ikut nih sama proyek teman-teman kecap berbahasa Inggris sebenarnya menarik sebenarnya. Karena Keren. sama teman-teman ya anggaplah ada dalang bertiga dah nih sama teman-teman tiang, ada teman dari Kerambitan, ada teman dari Batu Riti. Kadang-kadang ganti-gantian dah bertiga. Tapi yang gini tuh biasanya teman yang di Kerambitan. Kalau dia nggak bisa, Ageng yang ganti. Gitu. Tapi menarik sebenarnya di sana bisa kita ketemu teman-teman yang mendalami di bidang mendalang juga. Karena jujur aja, yang kita ajak belajar mendalang nih, yang kita ajak untuk sharing-sharing bareng tuh sedikit. Orang-orang itu dikit banget. Di lingkup kampus ya anggapnya diisi waktu ini yang termasuk angkatan terbanyak 16 orang. Itu paling banyak biasanya yang jurusan dalang itu paling bertiga, berlima, bertujuh, 9 lah paling banyak itu mendalang. Yang ber-16 tuh syukur-syukur banyak ternyata ada ajak nih. Belum lagi yang di luar itu yang teman-teman yang mendalami dunia berdalangan yang di luar isi. Ada teman-teman yang kuliah di sastra Bali juga bisa sharing-sharing bareng tentang kesusastraan, tentang estetika, tentang penciptaan dan banyak lagi lah. Kadang-kadang itu yang bikin mumet kadang-kadang karena kita cuman bersedikit nih itu aja. Sama siapa pun lagi sharing. Orang yang ikut mendalami dunia perdalangan itu cuma kita aja. Tapi kalau pikir-pikir lagi, kalau semua jadi dalang, gimana dunia ini kalau semua orang jadi dalang gitu? Iya, ya ke semua orang bisa jadi dalang sih, menurutku. Karena ini aku bacain satu fakta dulu ya. Bener nggak nih? Tapi sebelum ke sana ya, aku nanya dulu. Gung Suju waktu di sana yang bahasa Inggris tuh cerita tentang apa sih pedalangannya? Kalau nggak salah ceritanya tuh tentang Kutukan Parwati jadi Durga atau ceritanya. Kutukan Parwati menjadi Durga. Ini seru banget nih. Aku sendiri penasaran sama cerita ini. Mungkin ceritain dikit dong. Kalau di Nuanu tuh proyeknya kecaknya nih karena bule itu nggak suka dia pertunjukan yang panjang-panjang, cepet bosen. Jadi lebih diringkas, kayak di awal tuh ada tarian dewa dulu, ada Dewa Siwa, Dewa Iswara, Dewa Brahma, sama Dewa Wisnu. Habis itu ada terus romantisme Siwa dan Parwati, mereka berdua bercumbu dan hingga mungkin Siwa teringat dengan kesalahan yang dilakukan Parwati di masa lalu. Di sana ada dikutuk Parwati jadi Durga, terus Parwati turun ke bumi, terus diam di kuburan tuh memanggil iblis untuk menghancurkan bumi. Setelah itu Siwa turun ke dunia bersama para dewa untuk menetralisir energi Durga tuh biar kembali dia jadi Parwati. Terus dunia damai, terus cerita tamat. Itu aja. Cepet tuh dag gitu aja. Ih, keren banget sih. Pasti pesan moralnya banyak ya dari situ ya. Apa pesan moral paling yang Gung Suju ingat dari cerita Parwati? Kalau cerita itu menurut yang kontrol emosi. Emosi dari emosi itu bisa menghancurkan alam diri kita juga kan, alam Buana Alit dan Buana Agung juga, alam semesta raya. Jadi dari sana tuh kalau kita bisa mengontrol emosi dan mungkin sadripu ya, namus yang ada dalam diri kita tuh, kehidupan tuh bisa harmonis.
bisa bersama, entah itu di alam besar maupun di alam kecil di diri kita, antara beberapa organ-organ yang ada dalam tubuh kita, antara perserikatan masyarakat, antar alam, antar unsur hewani dan kemanusiaan. Mungkin gitu. Keren banget sih, keren banget sih. Ini masih muda tapi wisdomnya banyak banget ya. Emang udah ini kayaknya ya. Nah, gue setuju. Aku kan kemarin research ya tentang fakta-fakta menjadi dalang. Harus kuat batin. Banyak dalang muda gugur karena tidak siap secara niskala. Nah, Benar nggak? ini juga katanya kalau menurut para tua-tua itu dalang itu adalah santapan lezat gitu katanya. Oh, Mengganggu dalang ataupun membuat petaka pada dalang itu adalah sebuah achievement bagi mereka, setuju. sebuah prestasi bagi mereka. Jadi Katanya Gung Suju bisa menyadarkan orang kerauhan atau kesurupan. Apakah benar? Gung Suju sebagai ketua muda-mudi nih, apa tutorial menjadi anak muda-mudi culture di Bali?